Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi di video kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone dari Apple ya teman-teman, yaitu ini dia, Apple iPhone 12 Pro Max ya. Dan ini saya beli di iBox ya, dengan warnanya itu Pacific Blue dan internalnya itu 256 GB. Oke, sepertinya nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja ya iPhone 12 Pro Max ini yang sekarang mini ya, seperti ini. Oke, ikuti terus video ini. Oke, nah teman-teman, kita langsung aja unboxing ya. Kayaknya kita ini nggak perlu yang namanya pisau ya, karena seperti biasa iPhone itu dia udah langsung bisa ditarik ini nih ya. Oke, nah sekarang sebelum kita jelasin dusnya, ini ada apa dulu nih. Nah ini itu kita dapat garansi ya yang bisa kita isi. Ini kartu garansinya bisa kita isi. Oke, oke, aduh agak sobek gitu ya. Oke, nah sekarang kita kepinggirin dulu. Ini dia untuk boxnya kayak gini ya. Di depannya sekarang bukan lagi gambar belakangnya handphone tersebut ya, kayak seperti ini yang di iPhone 11 Pro Max, melainkan dia sekarang itu ada di gambar depannya atau gambar layarnya gitu ya. Oke, dan di samping dia ada tulisan seperti biasa iPhone ya. Terus di sini juga sama iPhone, dan di atas dia ada logo Apple ya, logo Apple ini. Terus juga di bawah sama ada logo Apple juga ya. Dan di belakang, oke, kita sekalian buka aja dulu plastiknya. Nah kan menurut saya gampang banget plastiknya itu dibuka. Tinggal seperti ini, jadi kita nggak perlu yang namanya pisau. Oke. Nah terus di bagian belakang ini dia ada seperti biasa ya, kode email segala macem. Terus juga dia di sini, sekarang nggak ada ya dijelasin kalau internalnya itu dia 200, ada ternyata. Kira ada 256 GB, cuman memang nggak sama kayak yang box sebelumnya teman-teman ya. Yang kalau di box sebelumnya itu dia nih, di atasnya itu dia ada tulisan 256 GB, sedangkan kalau di sini dia sangat kecil ya, kecil banget tuh sini ya di ujung. Oke, sepertinya kita langsung aja unboxing ini ya, kita buka aja langsung. Hop. Tada. Oke, wih. Gila ini ya, seperti biasa ini. Handphonenya itu. Lihat, ini yang sekarang itu Pacific Blue ya. Dan sebelumnya adalah yang ini dia. Yang hijau itu namanya apa ya waktu itu ya? Kalau dalam itunya pokoknya green apa gitulah, ini pokoknya warna hijau gitu ya yang ini ya. Sedangkan yang ini dia warnanya lihat cenderung biru. Lihat agak lebih kontras gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung keluarin dulu aja handphonenya ini ya, unitnya. Oke, hop. Nah ini dia, dan ini masih ditutupin pakai ini ya. Jadi ini sekarang bukan plastik ya, melainkan kertas gitu ya. Mantap. Oke, sekarang kita buka dulu aja kertasnya. Hop. Oke, nah ini dia untuk bagian depannya ya. Terus di bagian samping itu sekarang dia jauh jadi kotak ya, mengingatkan kita pada iPhone tipe yang 4G, terus 4S, terus 5, terus 5S. Ini dia seperti ini ya, dan membulat itu dia di iPhone generasi ke-6 ya. Oke, lihat seperti ini. Dan ini jadi kalau dibalikin ke bentuknya seperti ini lagi ya, balikin kayak ke kotak lagi kayak gini ya, agak cenderung persegi gitu ya. Ini sebetulnya ada yang suka, ada yang enggak ya. Jadi ada yang sebelum kayak saya ini lebih seneng ke kotak seperti ini ya, jadi kayak flashback gitu. Memang cenderung jadi kayak balik lagi nggak punya model baru gitu, tapi sebetulnya ini menurut saya lebih bagus kayak gini sih daripada yang membulat gitu ya. Cuman itu balik lagi ke yang pemakai ya, pas seneng atau enggak. Nah kalau di bagian bawah itu masih sama ya, di sini speaker, terus di sini ada lightning port, dan di sini ada mic ya tentunya, dan garis antena. Oke. Nah terus di bagian sini sekarang SIM cardnya pindah ke sebelah sini ya, betul. Kalau nggak salah yang di 11 Pro Max ya. Yang di 11 Pro Max itu dia SIM tray-nya ada di bawah power ya, tombol power. Sedangkan di sini dia ada di bawah volume ya. Jadi SIM tray-nya itu atau SIM card-nya itu dia pindah. Dan seperti biasa di sini ada volume up, volume down, dan ada cerekan untuk
atau switch untuk silent mode ya. Oke, nggak ada lagi di atasnya ya. Dan sekarang kita bagian belakang. Ini dia. Yang menurut saya cakep itu di bagian belakangnya. Ya, di bagian belakangnya ini dia terdiri dari 3 buah kamera, terus ada LED flash, dan di sini ya sekarang ada yang baru itu namanya LiDAR. Ya, LiDAR itu sebenarnya kayaknya sih sama dengan laser autofocus sepertinya, cuman saya belum lebih mendalami aja sih. Nanti kita cari tahu lebih lanjut, oke? Dan seperti biasa di bawahnya ini dia ada ada logo Apple ya, dan ini pakainya warna yang Pacific Blue tadi saya bilang. Oke. Kita bandingin dulu aja sedikit sama ininya ya. Sama si handphonenya ini. Nah, yang di iPhone 11 Pro Max itu dia seperti ini ya. Kalau ngelihat sih ini kayaknya perbedaannya agak sedikit lebih lebar sedikit ya di iPhone 12 Pro Max ini dibanding 11 Pro Max. Dan terus garis tegas ini yang bikin saya suka temen-temen ya. Jadi ininya itu benar-benar kotak. Kalau ini dia agak kelihatan si yang 11 Pro Max itu lebih membulat di sini ya gitu ya, ada tekukan gitu. Sedangkan di sini ini kotak tegas gitu ya. Di sini itu nggak ada tekukan. Nah, ini saya suka banget ya. Bukan berarti saya tidak suka dengan 11 Pro Max, ini suka. Cuman karena balik modelnya ke sini, yang balik lagi ke tipe yang kayak dulu gitu ya, yang agak kotak gitu. Jadi saya suka banget dengan yang 12 Pro Max ini. Oke. Nah, terus oh ya, teman-teman ada ya, waktu itu sempat waktu saya unboxing di iPhone yang 11 Pro Max ini, ada yang nanyain, "Bang, kok itu ada atau Mas ada stiker ini apa namanya? Made in China, itu bisa dicabut apa enggak?" Ini bisa dicabut, teman-teman ya. Jadi ini tuh stiker ya. Nah, jadi kalian nggak usah takut bahwa ini nempel seumur hidup itu, ini bisa dicabut. Nah, ini dia. Nih stikernya ini. Tuh. Ya, ini nggak kelihatan sih. Cuman ini stiker yang kayak hologram gitu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan handphonenya dulu ya sebelum kita nyalain. Nah, sekarang kita bongkar dulu. Sebetulnya di dusnya ini nggak ada yang bisa apa ya. Jadi dusnya itu ya udah cuman seperti ini aja gitu, teman-teman ya. Jadi cuman ada kabel ini aja, lighting port ya. Nah, kalau dari kalian yang sebelumnya itu punya iPhone ya, apalagi yang gini ya, iPhone 11 Pro Max itu, ya udah kalian nggak usah beli chargernya gitu. Tapi kalau misalkan Mas, saya mau tuker tambah nih, chargernya kan harus dibalikin gitu. Nah, terus gimana ceritanya nih kalau misalkan nggak ada chargernya? Kan otomatis kita harus beli ya. Oke, betul, kita harus beli, dan saya pun juga beli, teman-temannya ini. Nah, ini itu chargernya memang bukan yang untuk peruntukan yang di Indonesia karena ini colokannya itu 3 ya. Cuman nggak apa-apa lah, yang penting ini kepalanya, dan ini 20 watt teman-teman ya. Jadi saya itu beli sekalian. Nah, terus juga ada yang itu juga, pastikan yang komplain kalau misalkan headsetnya nggak ada juga gitu ya. Ya kalau misalkan kalian punya ini, kita bisa pakai lah sekali-kali punyanya yang 11 Pro Max ya. Tapi kalau nggak ada gitu ya, mau dijual kan harus full set gitu ya. Ya udah akhirnya beli juga, akhirnya saya tuh beli juga ini headsetnya yang bawaan di iPhone 11 ya gitu ya, iPhone 11 pokoknya seri 11 ya, pokoknya yang seperti inilah ya kabel headsetnya itu. Oke, teman-teman, dan kita langsung buka aja. Nah, kalau ini kita butuh pisau nih sepertinya. Sebentar ya, kayak saya ambil dulu. Oke, ini dia pisaunya, kita langsung buka aja dulu. Hop, dan seperti itu. Nah, dan kita bisa langsung buka di sini. Hop, tara. Oke, dan di sini dia ada seperti biasa ya, manual book seperti ini ya. Dan saya yakin pasti sebagian dari kita dan termasuk saya pun tidak akan membaca manual book itu, teman-teman. Oke, udah sepertinya cuman itu aja sih ya, kepala charger aja, dan ini dicabut seperti ini. Nah, ini jadi ini kepala chargernya aja ya, kepala chargernya aja, sedangkan ini kabelnya kita pakai yang ini. Jadi jangan berharap kalau misalkan kita beli ini kita dapat yang namanya kabel lagi, enggak. Ini jadi cuman kepala aja, teman-teman. Kita langsung buka aja. Ini dia. Kepalanya ini sama seperti di iPad ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Kepalanya itu yang 3 gitu. Jadi bukan yang lonjong gitu ya, kayak bawaan 11 Pro Max, tapi dia lebih ke yang 3 ini kepalanya itu. Oke, dan ini 20 watt ya. Oke, dan yang selanjutnya setelah cuman kabel aja, kita juga dapat yang namanya ini. Dan sekarang ininya pun lebih mini ya, bukan panjang kayak gitu ya. Jadi lebih
lebih minimalisir aja sih ya. Dan seperti biasa kita dapat ejector seperti ini ya, terus buku, panduan segala macam, dan lagi-lagi ininya pun dikurangin teman-teman ya, stikernya itu dikurangin. Yang biasanya dapatnya itu 2 kita ya, 2, ternyata sekarang jadi cuman 1 buah seperti ini. Oke ya, gimana lagi ya teman-teman ya. Padahal emang kalau dari segi harga sih, waktu saya beli yang 11 Pro Max itu harganya memang waktu itu pada saat launching di sini sekitar 25 juta ya. Itu untuk yang 256 GB. Nah, sedangkan sekarang 256 GB-nya itu turun 2 juta jadi 23 juta ya. Kalau di resminya itu kan 22 juta 999 ya. Ya, kita bulatin jadi 23 juta aja ya. Nah, sedangkan di iPhone 11 Pro Max dia harganya itu 25 juta. Tapi kalau kita kalkulasiin dengan kita beli charger seperti ini ya, terus beli headset, jadi jatuh-jatuhnya memang ini saya nggak beli terlalu mahal sih ya. Kepala chargernya itu sekitar Rp200.000 ya. Dan untuk headsetnya sendiri ini sekitar 300.000 sampai 350.000 lah, tergantung yang jualnya. Oke, jadi seperti itu ya. Memang lebih murah sekitar 1.500.000 lah ya. Cuman kita dapat ininya baru. Cuman ribet aja gitu ya, ribet. Lebih ke kita harus beli ini lagi, terus beli headset lagi. Ya kalau yang punya AirPods sebelumnya atau AirPods yang Pro itu ya nggak masalah sih sebenarnya. Jadi buat apa beli headset yang gini lagi ya gitu ya. Tapi kan kadang ada yang perlu juga headset kabel seperti ini ya. Kalau misalkan contohnya kita di pesawat, mungkin ya pesawat, nggak tahu sih pesawat boleh nggak ya pakai yang wireless gitu. Setahu saya sih harus pakai yang kabel ya, supaya nggak mengganggu jaringan gitu. Tapi nggak tahu sih, saya belum sama pandemi ini belum naik lagi pesawat dan belum pernah nyobain pakai earbud gitu ya atau AirPods di pesawat sih. Oke teman-teman, sekarang kita langsung coba nyalain aja iPhone-nya ini ya, 12 Pro Max. Oke, kita tekan lama, kita langsung setup dulu aja. Oke, ini dia keluar logonya dan kita tunggu loadingnya. Oke, dan ini dia sekarang seperti ini ya. Tampilan awalnya itu dia seperti ini. Ya, memang jauh lebih kotak, lebih kece ya menurut saya. Mantap. Kayak megang emas ya. Lagi-lagi kayak megang emas lagi. Memang ini bisa beli emas berapa puluh gram ya. Mungkin 10 atau 15 sih dapat ya kayaknya. Nih. Oke, dan yang biasa akan saya coba adalah kameranya ya. Karena kita ganti handphone itu sebenarnya karena bukan lebih ke spesifikasi sebenarnya. Kalau saya lebih ke kamera kalau untuk yang seperti ini ya. Ini kameranya ini oke banget kalau iPhone ya. Apalagi kalau kita yang tukang bikin video ya seperti saya seperti ini pakai iPhone sangat-sangat berguna sekali, sangat-sangat enak sekali ya untuk bikin videonya. Oke, set. Kita langsung cobain dulu aja ke foto ini nih ya, ke objeknya itu. Oke, dan untuk ininya, untuk ultrawide dan zoomnya, sekarang zoomnya itu 2,5 kali kayaknya ya. Oke, seperti itu. Dan kita lihat untuk yang kita bandingkan sedikit dengan di iPhone 11 Pro Max ini ya. Nah, ini dia ya. Untuk di 11 Pro Max itu sepertinya kameranya itu dia dua ya. Kalau ini 2,5 kali, kalau yang yang 12 Pro Max itu 2,5 kali zoomnya, sedangkan yang ini dia 2 kali ya. Tapi kalau untuk ultrawide itu sama-sama aja sih. Nah, ini bisa dilihat teman-teman perbandingannya seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti kita akan di review aja ya. Di reviewnya kita bahas lagi dan kita juga akan membandingkan ini teman-teman ya. Nih dia iPhone 11 Pro Max dan 12 Pro Max ini. Apakah worth it gitu ya upgrade dari 11 Pro Max ke 12 Pro Max ya. Kalau kalian ada rezeki mau upgrade boleh-boleh aja teman-teman. Tapi kalau misalkan dari dibilang masih Bang nanti Thomas nanti aja lah upgrade-nya di iPhone 12s atau 12s Max gitu ya, atau di iPhone 13 gitu. Ya itu bebas ya. Itu kalian yang menunggu dan kalian yang menentukan. Oke. Nah, silahkan
kalian bisa dilihat sendiri ya. Dan itu kesimpulan sekilas saja teman-teman ya. Dan nanti kesimpulan untuk yang lengkapnya akan saya bahas di review iPhone 12 Pro Max ini, dan kita bandingkan juga sih iPhone 11 Pro Max ini dengan 12 Pro Max ini. Oke, jadi stay tune aja di channel Hobi Gadget ya. Kita akan bandingkan semuanya. Oke, teman-teman. Yap. Jadi segitu dulu aja. Oke, teman-teman, untuk unboxingnya mengenai iPhone 12 Pro Max ini. Oke, teman-teman. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton dan mampir di channel ini. Dan mudah-mudahan bisa balik lagi ke channel ini dan ketemu sama saya lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.